nggak tahu ya Pak, kalau mata Bapak agak jelalatan juga ya. Jelalatan, setiap lihat perawan jelalatan, mata kanan kiri jalan jelalatan. Pak, jadi kenapa memutuskan untuk meninggalkan? Gini, daripada mereka ribut nih ya, ngapain sih kita mikir orang ribut? Mending cari sewa ya kan? Dapat Maksudnya duit. cari sewa gimana? Cari sewa buat cari penumpang Oh, lain. nyari penumpang lain. Pak, intinya kenapa nggak mengambil keputusan? Kenapa nggak mengambil keputusan saat itu? Kenapa malah meninggalkan? Seharusnya kan Bapak sebagai laki-laki lebih tegas, apalagi Bapak pengemudinya. Ambil keputusan, mohon maaf Kenapa Ibu. malah ditinggalin? Iya, mohon maaf Ibu, tadi yang saya lihat hanya yang Ibu yang langsing gitu misalkan. Bukan. Saya kan tadi saya bilang, saya males ngeliat orang pada ribut. Nggak mau ambil pusing dia. Ya kan, mendingan saya ngambil sewa dong, ya kan? Saya dapat duit. Ya nggak? Dari akhirnya meninggalkan, itu dapat penumpangnya pas di mana? Jauh dari situ. Jadi saya kan pergi nih ya. Akhirnya saya putar balik. Ini udah nggak ada nih, berdua udah nggak ada. Saya putar balik, ya kan? Saya ambil nenek tadi. Saya ambil nenek tadi. Jadi Oma yang tadi tuh naik bajai Ya, Bapak. akhirnya saya tarik. Oma kok nggak bilang? Sini Oma. Wah, si Oma bener-bener. Pantesan dia senyum-senyum. Sabar. Oh tadi nggak cerita Oma? Iya. Coba di situ. Jadi Oma yang dapetin akhirnya. Berarti selama perkelahian tuh terjadi, Oma masih ada di situ? Masih, saya mereka nonton. terpencar kemana ini? Ya. Masing-masing pergi aja Masing-masing jalan. udah melewat kemana, saya nggak ngerti. Saya udah nggak lihat lagi, saya sambil nunggu kendaraan yang lain. Saya diam aja berdiri menungguin. Ternyata Bapak ini balik. Nawari ke saya, gimana Ibu? Mau naik? Ayo, saya bilang. Tapi ini lucu ya, ternyata ya, yang namanya kehidupan itu lucu ya. Ternyata gara nggak berantem, santai-santai, malah akhirnya sabar, malah yang dapat. mendapatkan. Rezeki orang sabar lah. Nah Iya. benar, mungkin pelajaran juga kalau masing-masing sabar. Jadi pelajaran. Jadi, yaudah Oke. silakan langsung diputuskan siapa menurut Ibu ini yang bersalah. Mbak Hamil. Tetap. Tetap. Wah, ibu nggak punya perasaan. Makasih Bu. Oke, sekarang kita sudah ada siapa Mbak namanya? Piska. Piska dan Albert. Albert ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sekarang kita pengen nanya-nanya dulu sama teman-teman netizen yang sudah masuk di sini. Yang bersalah kalau kata Hanifah Nur Septi adalah ibu wanita hamil. Karena seenaknya saja menyelonong masuk ke bajai yang diberhentikan oleh karyawati, kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan kalau menurut Marwah Haisya yang salah adalah karyawati karena di transportasi umum atau dimanapun ibu hamil menjadi prioritas dan harus diutamakan. Sebaiknya karyawati tersebut mengalah. Zakaria sih bilang yang salah sih ibu hamil, tapi alangkah baiknya mendahulukan ibu hamil. Nanti juga ada bajai lagi kok, takutnya ibu lagi ada apa-apa. Oke, ya udah kalau gitu langsung saja. Ini ada dua pasangan muda, sudah pernah hamil sebelumnya? Nanya dulu dong. Wajah masih pik-pik. Loh siapa tahu ibu muda. Ini Umurnya juga wajahnya berapa? muda loh. Umurnya berapa? 19 tahun. Oh 19, jangan dulu, jangan. Oh jangan, kamu juga jangan Kalian hamil. pacaran ya? Kamu kalau hamil aneh banget. Beda. Oke, Dapat apa? menurut anak muda pandangannya gimana nih? Kalau menurut saya pribadi, saya Mbak Lis lebih salah sih. Lis, karena? Karena ya Mbak Lis tahu lah kondisi Mbak Eva tuh sedang hamil gitu. Mbak Lis harusnya ngelihat kondisi Mbak Eva yang lagi hamil, jadi dia Harusnya lebih berempati. Iya gitu. Tapi itu bajai berhenti depan saya, berarti itu hak saya, Mbak. Oh, kamu setuju? Iya benar, saya setuju. Oh gitu? Iya karena bajai itu berhenti tepat di depan Mbak Lis. Berarti dia Emang yang berhak. lebih berhak? Iya. Walaupun ada ibu Bajainya hamil. sendiri kan bilang Mungkin dia buat saya. ibu hamil mungkin ya boleh, tapi ya seenggaknya meminta izin gitu. Apa enggak ya berbicara Permisi. dengan baik-baik. Tapi kalau aku pribadi mah kalau udah di depan orang mah ya udahlah ngalah aja lebih baik begitu loh. enggak Ngapain kayak gitu. rebut-rebutan Kalau segala. menurut saya tetap prioritas adalah ibu hamil gitu. Mungkin kalau dia nggak hamil beda lagi ceritanya. Ya iya kayak gitu. Ya namanya bawaan orang hamil pasti kayak gitu. Kamu belum pernah hamil tapi kamu Iya, udah nggak hamil. bisa gitu. Tapi kan saya ngelihat mama saya juga kayak gitu. Oh kalau hamil adik Oh kamu pas kamu dalam emosinya. kandungan kamu melihat mama kamu Dia bahagia. pernah hamil adiknya. Mungkin. Wah adiknya. Wah kamu hebat. Baik. Kirain. Tapi Ya. enggak, masnya betul loh tadi. Iya. Ya kan? Terus cara ibu ini menyampaikan kata-kata itu kurang sopan. loh. Kasar kan Itu di orangnya. depan umum, ya kan? Harusnya ketika lagi hamil menjaga bicara ya. Iya. Apalagi ibu berarti kan lebih tua ya Bu ya, berarti bisa memberikan contoh juga Bu.
laki-laki, jadi nggak akan mengerti Iya, gimana perempuan mungkin saya hamil itu tidak seperti mengerti. apa. Punya Ya, ibu tapi kan ada etika kesopanan juga, Bu. Ya walaupun Mbak ini harusnya juga mungkin kalau dia bilang harus mengalah, benar. Tapi ibu juga harus punya etika kesopanan. Di mana Mbak ini berhak atas bajai itu karena dia berhenti tepat di depan Mbak Lis. Nah, Mbak tidak boleh seenaknya nyelonong. Kalau emang pengen lebih cepat ke dokternya, kan banyak ojek. Kenapa nggak naik Aduh ojek mas, sih? gimana saya mau naik ojek? Saya tuh lagi ngeplek mas, lagi ngeplek. Saya mau ke dokter, mau periksa, check up. Lagi itu apa, Bu? Kamu kondisinya ngeflek. Iya, saya lagi ngeplek mbak. Jadi kalau misalkan hamil itu harusnya tidak ngeflek, itu berarti ada kayak semacam darah yang keluar. Nah kalau hamil itu harusnya Lah tidak boleh bukannya sama sekali guncangan terjadi. baja lebih besar ya? Nah, Ya, itu benar. tapi setidaknya lebih nyaman. Jadi sekarang bisa dibilang kenapa kamu sangat pengen naik baja itu karena kamu ngeflek. Ya saya ngeplek dan harus segera ke dokter karena udah janjian juga dengan dokter. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Ya gini ya Cipan sama Udah mbaknya diem aja deh. kalau kamu waktu itu Mbak bilang selalu kayak baik-baik gitu. caranya Kemarin mbak sopan dorong-dorong santun, saya. ya saya pasti lebih ngerti lah. Saya pasti kasih bajanya. Saya kan nggak tahu kondisinya kayak begini. Makanya jadi perempuan harus punya hati mbak. Ya kamu nggak Itu kan ngomong. punya hati perempuan. Udah nggak ngomong, kamu diam aja. Ya saya mana Mana tahu, hamil sih, emang jadi saya nggak akan cenayang ngerti. bisa baca pikiran. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu ngeflek? Ya memang saya harus jelasin. Ya harus, dalam kondisi ini harus dijelasin supaya semuanya lebih clear. Iya. Kalau tidak segera ditangani takutnya kenapa-kenapa, misalkan ini Iya. usia kandungannya berapa bulan? 5 bulan. Nah, takutnya bisa lahir prematur. Emang nggak ada dokter terdekat ya? Harus naik bajai? Nggak ada mas. Enggak, kadang-kadang tuh kita kalau udah ngeflek kita pengennya datang ke dokter kandungan yang sudah menangani kita Ya. dari awal. Ke dokter ada duit, masa naik taksi nggak ada duit? Nah, betul. Ya nggak bisa kayak gitu Atau dong. suaminya nyusul ke dokter? Ya kenapa nggak mbak ini aja yang naik taksi? Nggak usah sewot dong, situ lagi Seksi-seksi, hamil. badannya seksi-seksi, tapi naiknya bajai nggak banget sih lo mbak. Dijaga tuh mbak. Karena langsung saja diputuskan. Terus Langsung kenapa saja kalau diputuskan. gue kayak gini? Bagus hamil, udah, Mbak. kalau enggak Udah. aja. Terus kenapa? Udah. Ingat lagi hamil. Makanya coba jadi perempuan hamil, jangan kayak gini. Tua. Tuh, lagi hamil ngomongannya kayak begitu. Udah. Yaudah langsung aja diputuskan siapa yang bersalah dalam kasus ini. Dia bingung Ini kayak punya mau- keputusan Kamu yang sama mau tuh. Bang? Ingat, Enggak. dia flag itu dia kenapa Apa? dia Kamu ada buru-buru. pendapat apa? Saya tetap membela Mbak Eva. Menurut saya yang bersalah adalah Ibu Lis. Mas punya pendapat yang beda atau sama? Beda. Saya tetap pada pendapat saya, Ibu Eva tetap Pak. salah. Oh, silakan. Murid. Menurut saya yang salah adalah Ibu Eva. Iyalah. Oke, cukup berantem-berantemnya ya. Sekarang kita dengar dulu psikolog kita, pakar kita ya. Pendapatnya gimana? Mbak Intan? Tapi Mbak Ajeng dari tadi senyum-senyum soalnya udah biasa kayaknya menghadapi manusia berseteru ya Mbak Iya, ya. betul juga. Kalau misalnya kita lihat nih kondisinya kan lagi capek, ya kan? Sama-sama capek. Sama-sama capek, sama-sama udah lelah menunggu sesuatu yang kok kayaknya nggak datang-datang gitu. Jadi memang ketika dalam kondisi lelah yang juga bisa memicu seseorang itu jadinya udah konflik, capek, kemudian nggak ada solusi, kayaknya nggak ada solusi, ini nggak lewat-lewat Lagi angkutannya, hamil segala pula macam, juga lagi mungkin hamil. hormonnya nggak stabil. Betul. Saya Lagi juga ada- capek mbak, habis pulang kantor. Sengaja kerja dari pagi. Saya juga capek mbak, capek bawa apa perut tuh capek Udah, tau. udah. Cuma bawa perut doang. Nah daripada Cuma bawa bawa perut barang, doang. bawa barang cuma bisa ditaruh di bawah. Aduh, cuma bawa perut doang. Susah. Coba sebentar, Dia udah pernah hamil belum? Belum pernah mungkin sih. Nggak Pantes. apa-apa. Wanita karir biasanya begitu. Iya. Saya bawa pemilih nggak kayak lo. Ini ya Mbak, aku perhatiin ya. Harus dijaga Kok bicaranya. sebentar ya, sekarang solusinya gimana sih seharusnya?